Bagaimana, sudah bisa mulai adaptasi dengan perkuliahan di informatika? Iya Bu, insya Allah sudah. Paling susah apa? Mata kuliah paling susah semester ini apa? Minggu ini yang sudah diterima. Kalkulus. Iya, Bu, Madis kalkulus. sudah? Madis sudah dapat ya, Madis ya? Sudah Bu. Madis mungkin masih ke ini ya, logika ya. Jadi Iya. lumayan menarik. Oke, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan ini kita bisa sama-sama menaklukkan ya kuliah yang dirasa paling susah, mudah-mudahan menjadi kuliah yang sama-sama gampang, gitu ya. Susah tapi kita bisa menaklukkan, gitu ya. Akhirnya kan bisa jadi gampang. Oke, saya akan mulai perkuliahan hari ini. Sesuai yang saya share di classroom ya, hari ini kita akan belajar terkait fungsi komposisi dan fungsi trigonometrik. Ini hari ini juga cukup panjang, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Karena kita 4 SKS ya, jadi 4 SKS itu sebenarnya 50 kali 4, berarti 200 menit. Tapi 200 menit itu kan tidak semuanya ceramah gitu ya, tapi ada ceramah, belajar terstruktur, dan belajar mandiri gitu ya. Ceramah, belajar terstruktur, dan belajar mandiri. Kalau belajar terstruktur itu bisa saya buat pola belajar kelompok gitu ya, atau tim, kita buat tim untuk menyelesaikan masalah kalkulus. Kalau mandiri itu berarti tugas mandiri yang perlu saudara kerjakan, seperti itu. Ya. Oke, saya akan mulai dengan operasi fungsi, di mana di dalamnya ada definisi dari fungsi komposisi. Ini saya rasa teman-teman sudah familiar ya dengan fungsi komposisi itu, yang biasanya dituliskan dengan bulatan gini ya, F bulatan Gx gitu ya, atau F dot Gx gitu ya. Ini sebutannya adalah fungsi komposisi. Oke, kita ke operasi fungsi dulu. Ya, seperti halnya bilangan gitu ya, fungsi itu juga bisa dioperasikan loh. Dioperasikan itu diapakan Bu? Bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan, juga bisa dibagi. Seperti itu. Misalkan seperti apa? F plus Gx gitu ya. Misalkan kita punya fungsi gini, polinomial gitu ya, misalkan 2x kuadrat plus 6x gitu ya. Ini namanya fungsi F plus G. F plus G gitu ya. X gitu ya. Ini itu sama bisa kita pisah menjadi 2x kuadrat gitu ya. Ditambah 6x 6x. Bu, kenapa kok diginikan? Nah, karena ketika kita nanti akan menyelesaikan permasalahan, misalkan entah itu integral atau entah itu turunan, untuk fungsi yang dijumlahkan, kita akan menyelesaikan satu persatu. Misalkan kita mencari integralnya ini, gitu ya. Ini kita bisa diintegralkan yang sebelah yang 2x dulu, kemudian diintegralkan di dx dulu. Ini nanti masih tingkat lanjut nanti ya. Nanti di belakang banget kalau teman-teman sudah belajar banyak tentang kalkulus. Nah, ini pertama di pertemuan kedua ini, Bu Puja hanya ingin menyampaikan bahwa fungsi itu juga bisa dioperasikan seperti halnya bilangan, gitu ya. Bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan, juga bisa dibagikan. Nah, ini bisa dibagikan. Ada lagi ternyata bisa dikalikan dengan konstanta. Konstanta itu suatu angka ya, konstan. Misalkan seperti apa, Bu? Misalkan 2x kuadrat. Nah, sebenarnya kan 2 ini kan adalah konstan ya, atau konstanta. Konstan itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya konstanta. Sehingga sebenarnya bentuk 2x kuadrat itu sama dengan 2 dikalikan x kuadrat. Kayak gini. Loh, Bu, kenapa lagi harus dipisah? Ini nanti akan berpengaruh ketika kita akan mengoperasikan yang lain. Misalkan kita menyelesaikan dengan integral atau turunan, atau dilimitkan. Jadi kita perlu memisahkan antara konstanta dan fungsinya. Oke ya, clear ya? Jadi tadi kita sepakat bahwa fungsi itu bisa dioperasikan
dengan cara bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan, juga bisa dibagikan. Juga bisa dikalikan konstanta. Seperti itu. Ya. Nah, lalu apa kaitannya Bu dengan domain dan kodomain yang kemarin kita pelajari? Di sini kok Bu Puji menyampaikan, oh ternyata loh kalau fungsi itu kita operasikan, domainnya itu nanti saling beririsan. Kayak gimana sih Bu ini? Kita sudah belajar ya, saya yakin sudah belajar teman-teman tentang irisan dan gabungan. Kalau irisan itu seperti ini ya, kalau misalkan kita gambarkan diagram Venn. Kalau irisan itu seperti ini. Jadi di antara dua fungsi yang anggotanya sama, itu namanya irisan. Kalau gabungan kan berarti keseluruhan ya, digabung, semuanya digabung. Kalau irisan itu yang anggotanya sama. Biasanya teman-teman itu familiar dengan misalkan Andi suka basket dan voli, gitu ya. Joko suka voli, misalkan kayak gitu. Terus nanti kan di irisan, siapa yang suka keduanya, siapa yang suka basket dan voli, berapa orang yang suka basket dan voli, kayak gitu. Ya, saya yakin teman-teman sudah familiar dengan soal seperti itu. Itu yang disebut irisan. Nah, kaitannya dengan fungsi seperti apa? Ya, kita langsung berikan contoh. Teman-teman kemarin sudah saya berikan latihan soal untuk mencari domain. Ya, kemarin Bu Puji memberikan patokan apa? Kalau kita mencari domain, yang menjadi patokan itu dua bentuk saja. Yang pertama adalah bentuk akar, yang kedua adalah bentuk perperan. Kayak gimana Bu? Kalau bentuk akar, kita harus setting gimana caranya yang di dalam akar itu positif. Kalau bentuk perperan, kita harus setting bagaimana caranya yang ada di bawah ini tidak nol. Wes kuncinya dua tok itu untuk mencari domain. Contoh Bu, contoh kita berikan fungsi yang pertama. Fx sama dengan akar X. Nah, ini kita berarti masuk pada syarat yang Bu Puji sampaikan. Yang pertama, tadi Bu Puji bilang, X ini gak apa-apa semua-mua, yang penting kudu positif. Oke, berarti kita beri syarat, X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Positif ya. Dia harus lebih besar sama dengan 0. Dapat kita tuliskan seperti apa, Bu? Ya, menuliskannya seperti ini. Domain dari F adalah dari 0 sampai tak hingga. Bu, saya boleh menuliskan bentuk lain? Boleh. Misalkan kayak gini. DF sama dengan X gitu ya, di mana X lebih besar sama dengan 0, X elemen bilangan real. Kayak gini juga boleh. Boleh bentuk yang lain, Bu? Boleh. Misalkan tadi, X itu loh, dia himpunannya dari 0 sampai pokoknya positif banyak-banyak. Ya wes, berarti positif tak hingga. Dan ingat, untuk menuliskan tak hingga dan min tak hingga, bentuknya itu tidak pernah kurung siku. Sekarang teman-teman tahu nggak bedanya kurung siku sama kurung biasa? Tahu nggak? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau yang kurung siku itu misalnya contohnya ini kurung siku 0, koma tak hingga, artinya itu dihitung dari 0 sampai tak hingga ke positif. Sama juga yang kayak ini yang satu, jadi kurung siku itu kayak apapun angka sampingnya berarti mulai dari situ. Oke, bagus. Ya, jadi apapun angkanya di situ kita mulai dari situ. Jadi misalkan kalau kita di sini adalah kurung biasa, misalkan kurung biasa 0, 0 ini tidak kita hitung. Dia cuma bilang dia lebih besar dari 0. Jadi kalau lebih besar dari 0, bilangan real, bilangan bulat, misalkan kita mulai dari 1. Tapi kalau dia kurung siku, artinya 0 itu masuk. Jadi kita akan hitung mulai dari 0 tersebut. Benar sekali ya. Siapa tadi? Mas Digio ya? Askal, Bu. Oh, Askal, oke. Bu Puji nggak bisa melihat ini. Apa namanya? Yang angkat tangan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita gabungkan. Ya, titik yang menggabungkan kedua domain. Nah, kalau menggabungkan tadi yang beririsan, ya. Misalkan kita mulai, gimana caranya Bu? Kita melihat, kita buat garis bilangan. Masih ingat ya, cara bikin garis bilangan ya? Misalkan fungsi, ini ya, fungsinya.
Kita mulai garis bilangan, dia dari 0. Tadi katanya Askal, 0-nya kehitung, Bu. Gitu. Kalau 0-nya kehitung, saya buat bulatannya penuh. Gini ya. Kita mulai dari 0 sampai tak hingga. Saya boleh buat grafiknya seperti ini. Dan seterusnya. Ini masih panjang ya ceritanya. Seberapa lebar itu dia akan mengikuti. Ini untuk fungsi fx. Ini garis bilangan. Terus kemudian untuk fungsi gx kita akan mulai dari mana? Oh, dia dari min tak hingga. Kalau tak hingga itu ke kanan panjang, kalau min tak hingga berarti ke kiri panjang. Sampai 1. Nah, kata Askal tadi sampai 1, satunya kehitung. Berarti kita pilih juga. Seret, gini. Mana yang beririsan? Kita tarik aja. Strik. Kita ganti warna. Hijau. Wah, mana ini yang beririsan? Oh, ini loh Bu yang beririsan. Berarti dia antara 0 sampai 1. Jangan lupa 0-nya tadi ikut, 1-nya tadi ikut. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Oh, jadi kalau kita akan mengoperasikan fungsi dari fx dan fungsi dari gx, itu nanti domainnya itu antara 0 sampai 1. Masa sih Bu, saya nggak percaya, gitu kata Askal. Kita langsung coba nih. Kita mau ngapain nih? Coba Bu kita jumlahkan deh, gitu ya. Kita jumlahkan, oke. Kita jumlahkan fx plus gx. Fungsinya apa tadi? Akar x ditambah akar 1 min x. Nah, coba sih kalau saya ambil, tadi kan katanya antara 0 sampai 1 nih. Saya coba yang salah dulu deh. Barangkali saya coba 2 gitu ya, bisa nggak? Akar 2, oh bisa, aman, masih positif. Ditambah akar 1 kurang 2. Nah, ini masalahnya. 1 kurang 2 itu adalah min 1. Ya, min 1. Dalam kasus bilangan real, tadi Bu Puji menyampaikan, yang di dalam akar itu haruslah positif. Tidak boleh negatif, karena kalau negatif dia akan menyebabkan solusinya bilangan imajiner. Bagus. Ya, sehingga berarti tidak boleh domainnya Bu 2. Bu Puji tadi ambil 2 tidak boleh. Sekarang kita coba sih kalau kita mengikuti aturan 1 deh tadi mintanya. Oke, saya ganti warna biar lebih berwarna gitu ya. Ini X tadi ya. Berarti akar, misalkan saya ambil 1, percaya nggak? 1 ditambah, ini 1 positif, boleh Bu. Akar 1 dikurang 1. 1 kurang 1, 0. Oh, 0. Boleh nggak 0? Nggak apa-apa, kan tadi lebih besar dari 0. Berarti hasilnya adalah akar 1 ditambah akar 0. Oh, masih boleh. Oh iya, benar ya ternyata satunya. Sekarang saya coba deh batas bawah. Batas bawah, saya coba ganti warna lagi, biar warna-warni gitu ya. Batas bawah, fungsinya yang sama, saya masukkan deh. Akar 0 ditambah akar 1 dikurang 0. Bisa nggak diselesaikan? Oh, 0 diakarkan masih boleh. 1 kurang 0, 1. Oh, masih boleh ternyata. Berarti solusinya 0 ditambah akar 1, yaitu 1. Oh, benar ya ternyata ketika kedua fungsi ini kita operasikan, domainnya itu loh, ya wes, berarti irisan antara domain fungsi yang pertama dan domain fungsi yang kedua. Seperti itu. Ya. Sudah cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kita coba intip sambil berpikir. Nah, ini contohnya ya. Ketika kita jumlahkan fungsi tadi, oh dia harus diiriskan, berarti domainnya itu apa sih? X-nya ya. Nilai X yang bisa kita masukkan itu ya antara itu dan itu gitu. Ya. Antara 0 dan 1. Jadi ketika kita mencari domain ya berarti di situ aja. Begitu juga ketika dikurangkan, sama kok, minta diiriskan kok. Begitu juga ketika dikurangkannya dibalik, F min G, G min F sama saja. Ya. Begitu juga dengan dikalikan.
Nah, yang membedakan ketika dibagikan ada syarat tambahan. Ya, ada syarat tambahan. Karena tadi Bu Puji menyampaikan seperti apa? Ketika bilangan tersebut dibagi, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita memiliki syarat tambahan selain 0 sampai 1, kita kudu punya syarat apa nih supaya penyebutnya tidak 0. Masalah pertama nih, kita coba F dibagi G. Ya, fungsinya kita buat seperti ini. Ya, F-nya tadi kan akar X, G-nya kan akar 1 min X. Kalau dibagikan kan sama-sama akarnya dimasukkan jadi 1. Berarti syarat tambahannya penyebutnya tidak boleh 0. Berarti 1 min X tidak 0. Berarti apa? Min X tidak min 1. Berarti X tidak 1. Nah, berarti dari syarat irisan tadi 0,1, X-nya itu tidak boleh tepat di 1. Berarti dia nggak boleh kurung siku, tapi kurung biasa. Gitu ya. Jadi satunya nggak boleh ikut. Tapi dekat dengan 1 boleh, tapi tepat di 1 tidak boleh. Begitu juga untuk yang G per F. Ketika F-nya yang kita letakkan di bawah. Ya, ketika F-nya kita letakkan di bawah, berarti kan kita punya syarat tambahan. X-nya tidak boleh 0. Kalau X-nya tidak boleh 0, berarti dari syarat awal kita yang domainnya antara 0 sampai 1, kita hapus yang kurung sikunya, dia menjadi kurung biasa. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup paham? Iya, Bu. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham. Oke, sambil jalan ya. Oke. Nah, kenapa kok kita harus belajar itu dulu, Bu? Ya, karena itu adalah kaitannya dengan fungsi komposisi. Ini adalah dasar fungsi komposisi. Saya bacakan dulu definisinya. Definisi fungsi komposisi adalah, misalkan kita punya F dan G. F dan G ini adalah suatu fungsi. Ketika kita diminta mencari komposisinya, gitu ya. F komposisi G, F bundaran G, F bulatan G. Nah, ini penamaannya beda-beda kadang ya. Ini sebenarnya definisinya komposisi. Tapi ada yang bilang bundaran di Jawa. Terus ada yang bilang bulatan. Di Sulawesi apa, Mas Askal? Komposisi, Bu, sama. Komposisi, oke ya. Berarti definisi aslinya memang ini. Karena bentuknya itu bundar, biasanya di Jawa belajarnya itu bundaran. Nah, artinya itu apa sih, Bu? F komposisi GX. F komposisi GX ini artinya GX yang belakang itu dikomposisikan di F, alias disubstitusikan. Pokoknya yang setelah bundaran ini, kita substitusikan ke F. FGX. Contoh deh, Bu. Contoh. Fx adalah akar X, Gx adalah X plus 1. F komposisi G, berarti tadi Bu Puji menyampaikan, F komposisi G dari X itu artinya sama dengan fungsi Gx. Fungsi Gx disubstitusikan terhadap fungsi F. Gx-nya ini loh dimasukkan ke fungsi F. Jadi kayak gimana nih? Ya wes, kalau kita punya Gx ini, kita masukkan ke sini berarti kan gini. Akar, ya, Fx-nya kan akar X. Akar Gx. Gx-nya berapa? Gx-nya adalah X plus 1. Gitu. Lagi Bu, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita ganti warna. Contoh yang ketiga, C. F komposisi F. X. Gini ya. Sama dengan, berarti fungsinya di belakangnya bulatan, itu adalah fungsi Fx, dimasukkan atau disubstitusikan terhadap fungsi F sendiri.
Kayak gimana berarti Bu? Fungsi F-nya adalah akar X, berarti akar dari Fx. Fx-nya apa Bu? Fx-nya adalah akar Fx. Boleh Bu kayak gini? Boleh, nggak apa-apa. Seperti ini. Oke? Yang D Bu? Oke, yang D. Satu kali lagi. Yang D, G, komposisi G, X gitu ya. Sama dengan berarti fungsi Gx kita substitusikan terhadap fungsi G. Fungsi G-nya apa Bu? X plus 1. Berarti kalau X plus 1-nya kita ganti Gx, berarti jadi Gx plus 1. Gitu ya. Gx-nya apa? Gx-nya adalah X plus 1 ditambah 1. Satunya dari sini. Berarti hasilnya adalah berapa? X plus 2. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Itu ada yang angkat tangan? Silakan. Saya, Bu. Iya. Siapa namanya? Ardi, Bu. Oh iya, Mas Ardi, silakan. Untuk di bagian C ini hasilnya adalah akar dari akar Fx. Bagaimana kalau misalnya saya tulis akar dari akar X? Apakah boleh, Bu? Akar dari akar dari akar X, betul sekali. Wah, betul, Anda yang benar. Akar dari akar X, karena Fx-nya adalah akar X ya. Benar. Yang benar seperti itu. Terima kasih ya Mas Ardi. Oh, baik, Bu. Jadi kita mendefinisikan Fx ini ya. Ini ya. Nah, kan di sini disampaikan bahwa Fx itu akar X. Oke, terima kasih. Nah, kan kadang Bu Puji tidak teliti ya. Jadi teman-teman yang mengingatkan. Boleh ya, feel free untuk mengingatkan. Karena ketelitian itu nggak berpengaruh dosen atau mahasiswa. Kadang dosen nggak teliti ya. Ada lagi? Ada lagi? Saya rasa cukup, Bu, dari teman-teman. Cukup. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya, nah ini tadi ya, untuk domainnya tidak usah. Nah, selanjutnya setelah kita belajar fungsi komposisi, kita juga akan mencoba belajar rumus pergeseran grafik fungsi. Ya, ini sebagai pengetahuan saja. Artinya, ketika kita sudah hafal dengan bentuk-bentuk fungsi tertentu, dan ketika fungsi tersebut dioperasikan, ada tambahannya, ada pengurangnya, ada pengalinya, atau ada pembaginya, kita tidak perlu membuat lagi grafiknya dengan menentukan berapa X-nya, berapa Fx-nya gitu ya. Itu kita tidak perlu. Tapi kita bisa menggunakan rumus dari pergeseran fungsi. Contohnya seperti apa, Bu? Misalkan bentuknya Y sama dengan Fx plus K. Kayak apa sih, Bu? Misalkan kita temukan, kita itu sudah tahu loh, kalau fungsi Fx kuadrat itu grafiknya itu kayak gini. Misalkan kayak gini ya. Sorry, ini harusnya pas di 0. Saya sudah tahu loh, Bu, grafik X kuadrat itu bentuknya kayak gini. Ini grafik X kuadrat. Ternyata lah kok saya ada soal, bagaimana kalau grafik X kuadrat ditambah 2 misalkan. Gimana ya ini ya? Masuk saya harus mengumpulkan lagi nilai X-nya. Terus kita hitung di sini nilai Y-nya berapa, X kuadrat plus 2, kan buang-buang waktu ya. Kita tidak perlu menghitung lagi satu persatu, tapi kita bisa menggunakan rumus pergeseran fungsi. Seperti apa, Bu? Kita hafalkan aja. Kalau kita grafik, kalau di sini itu ada penjumlahnya yaitu K, kita lihat K-nya itu lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Ternyata Bu Puji pilih 2. 2 itu lebih besar dari 0. Nah, ternyata di rumusnya, kalau Fx itu K-nya lebih besar dari 0, maka dia akan bergeser naik sebanyak K langkah. Berarti 2 langkah. Oke, saya buat grafik baru.
berarti grafik barunya saya kasih warna hijau deh, biar bisa membedakan 1, 2. Ini misalkan kita hitung 2. Oh, berarti grafik fungsi yang kedua itu gini. Ini ele-elean ya, nanti teman-teman bisa tulis yang lebih rapi. Ini adalah grafik dari X kuadrat plus 2. Kalau ini grafik X kuadrat. Kalau X kuadrat min 2, Bu. Kalau X kuadrat min 2, ya wes, kalau ini di sini dia diminta, kalau dia K-nya kurang dari 0, dia diminta geser turun sebanyak K langkah. Coba saya buat gambar yang lain, misalkan kuning. 1, 2, oh dia turun berarti. Nah, ini adalah grafik dari X kuadrat min 2. Seperti itu. Begitu juga nanti untuk rumus pergeseran yang lain. Contohnya demikian. Ya. Nah, kalau ini gimana, Bu? Kalau fx plus h nih, Bu. Ini maksudnya kayak gimana sih? Penjumlahannya itu ada di dalam fungsi. Misalkan ya. Kita tadi tahu fungsi fx, kelihatan nggak kuning kayak gini ya. Fx sama dengan x kuadrat. Nah, sekarang kita diminta mencari yang baru nih. Fx sama dengan, Bu Puji tadi kan bilang, penjumlahannya itu ada di dalam fungsi. Oh ya, berarti gini, x plus 2 kuadrat. Ya kan? Fungsinya kan x kuadrat. Penjumlahannya di dalam fungsi. Dia menjadi x plus 2 kuadrat. Lalu gimana grafiknya? Haruskah saya membuat yang baru? Tidak perlu. Anda cukup melihat dia. Oh, diminta bergeser ke kiri sebanyak H langkah jika hanya positif. Oh, ya wes. Berarti bergeser ke kiri 1, 2. Pojoknya ya di sini titik kritisnya. Oh, gini. Ini adalah grafik X plus 2 kuadrat. Begitu juga kalau ini X minus, berarti dia bergeser ke kanan sebanyak 2 dari angka pusatnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Sudah cukup paham? Ya, silakan. Bu izin bertanya. Silakan. Untuk yang grafik bergeser turun itu, untuk yang vertikal itu kan K, terus yang horizontalnya itu H. Kenapa ada itu Bu tanda mutlaknya? Oh, jadi bergesernya itu bukan minus. Bergesernya itu misalkan kita gini ya. Misalkan ini X min 2 gitu ya. Jadi bergesernya itu sebanyak min 2 langkah. Min 2 mutlak itu kan berarti 2 langkah. Jadi soalnya kalau langkahnya minus kan kita berarti berlawanan arah gitu ya. Makanya diberi tanda mutlak. Jadi turunnya itu sebanyak 2 langkah, bukan minus 2 langkah. Gitu. Begitu juga untuk yang bawah. Ya, bergesernya sebanyak 2 langkah, bukan minus 2 langkah. Gitu ya. Iya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ya, kita kayak taman kanak-kanak ya, warna-warni ya, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa membedakan teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini kalau ini masalahnya bukan pergeseran ke kanan dan ke kiri, tapi pencerminan dan penyekalaan. Tapi kurang lebih nanti masalahnya sama persis seperti yang sebelumnya. Ya, jadi misalkan kita menemukan sebuah konstanta nih, konstanta tadi pengali ya, Bu Puji sampaikan ya, pengali yang ada di depan. Di mana konstantanya kudu lebih besar dari 1. Kalau 1 kan tetap sama aja, dia tidak berubah, sama aja. Nah, kalau dia ketemu C-nya lebih besar dari 1, misalkan kayak gimana? Kita tadi punya fungsi loh, Bu. Fungsi yang sama wes sama dengan X kuadrat. Nah, ternyata kita itu diminta menghitung fungsi yang baru, yaitu fungsi, saya buat yang ganti deh, misalkan fungsi GX. GX-nya itu, Bu, 2X kuadrat. Gimana caranya? Ternyata kalau dia itu dikalikan sebuah konstanta, ya, bentangkan grafik F secara vertikal, ya, secara vertikal. Vertikal itu ke atas ya, dengan faktor C. Ya, jadi kalau misalkan awalnya itu gini ya, dia itu nanti akan lebih kurus karena ditarik ke atas. Seperti itu. Dan sebaliknya,
Kalau misalkan sorry. Bentangkan grafik ini ada mampatkan ya. Ya, udah benar kayak gini ya. Jadi ini sebenarnya dia sama-sama besar tapi dia akan lebih besar. Gini aja, kita akan ke titik aja supaya nggak bingung. Jadi kalau misalkan kita cek ya, misalkan ini X, ini 2X kuadrat. Kalau kita ambil 0, berarti dia tetap 0. Kalau kita ambil 1, berarti dia adalah 2. Kalau kita ambil 2, berarti 8. Nah, benar ya? Jadi dia akan semakin memanjang ya. Dia akan semakin memanjang. Misalkan ini 0, 0. Yang satu awalnya 1 sama 1 kan? Sekarang 1 sama 2. Benar Bu Puji. Gini ya. Jadi dia nanti akan semakin memanjang gitu. Gitu. Ini yang 2 kali X kuadrat. Kalau yang setengah kali, dia bilangnya mampatkan. Kalau mampatkan berarti kan lebih kurus lagi ya. Lebih kurus lagi ya. Ini X kuadrat, ini dibesarkan, dipanjangkan. Kalau ini dikuruskan. Berarti kan dia nanti akan jadi setengah gitu ya. Yang ini jadinya 2. Berarti 0 sama 0, 1 dengan setengah misalkan ya. Dan 2 dengan 2. Misalkan kayak gini. 2 dengan 2. Jadi dikuruskan dari yang bentuk semula. Kalau ini dipanjangkan, kalau ini dikuruskan, dimampatkan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, Bu Puji, bagaimana kalau pengalinya itu ada di dalam fungsi? Kayak gimana Bu di dalam fungsi? Ya berarti yang seperti Bu Puji sampaikan di awal. Kalau di dalam fungsi, berarti nanti fungsinya baru, saya buat HX. Itu sama dengan, gak jelas ya, saya hapus dulu supaya jelas. Oke, ini clear untuk yang bentangkan dan mampatkan. Kalau di dalam fungsi, kita akan berbicara ini. Kalau di dalam fungsi berarti misalkan kita punya fungsi fx-nya adalah x kuadrat, kita anggap fungsi gx yang baru itu adalah gimana? 2x kuadrat gitu ya. Jadi penambahan pengalinya itu ada di dalam fungsi. Nah, ini kayak gimana Bu kita menggambar barunya? Kalau tadi itu dimampatkan secara vertikal, vertikal itu ke atas ya. Kalau yang kayak gini dimampatkan horizontal. Berarti dia semakin mekar gitu ya, semakin besar, semakin melebar dengan faktor C. Berarti kalau awalnya itu X kuadrat itu gini, ya 2X kuadrat itu nanti akan gini. Gitu ya. Kalau seperti ini Bu, 1/2X dikuadratkan, ya berarti lebih kurus lagi. Berarti gini. Gitu ya. Setengah dari bentuk yang ini. Jadi kita tidak perlu menggambar ulang satu persatu grafik untuk menemukan fungsi baru yang berkaitan dengan suatu fungsi yang kita sudah kenal sebelumnya. Gitu. Ada lagi nggak? Ada kayaknya ya. Ini untuk pencerminan. Ya, pencerminan itu seperti apa? Kalau untuk fungsi X kuadrat saya rasakan ini ya sudah tepat di tengah-tengah. Ini agak susah ini kalau pencerminannya. Misalkan kita mencari fungsinya Y sama dengan X gitu ya. Y sama dengan X kan fungsinya gini. Ini fungsinya Y sama dengan X. Di sini adalah Y, di sini adalah X gitu ya. Kita akan ganti dengan warna lain. Maka ketika saya mencari Y sama dengan min X, gimana katanya dia? Cerminkan grafik F terhadap sumbu X. Mana sumbu X? Ini. Berarti kita cerminkan. Ini harus fit gitu ya. Ini lurus ya harusnya ya. Uji nggak punya penggaris. Nah, Y sama dengan min X. Seperti itu. Bu, kalau minusnya itu di dalam fungsi. Ini kebetulan masalahnya sama saja ya. Kalau di dalam fungsi atau di luar fungsi. Misalkan saya beri warna baru. Yaitu kuning gitu ya. Sama ya. Cerminkan grafik F terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y berarti pencerminannya terhadap ini ya. Ini kita cerminkan di sini.
Kebetulan sama ya, karena fungsinya Bu Puji milihnya sama. Ini sama persis. Seperti itu. Jadi pilihannya, kalau di luar fungsi dia determinkan terhadap sumbu X, kalau penambahannya minus ini adalah di dalam fungsi, dia determinkan terhadap sumbu Y. Bentuk apapun, Bu, bentuk apapun. Misalkan, kalau kita misalkan fungsinya gini, kita ada penambahan di dalam fungsi, berarti kita cerminkan di terhadap sumbu X, kayak gini. Kalau dia dibawa di luar fungsi penjumlahannya, misalkan dicari minusnya, ya kita cerminkan. Kita cerminkan berarti gini ya bentuknya ya. Ini ya. Terhadap sumbu X. Ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya mohon izin tanya, Bu. Ya, silakan. Ya, Ardi. Ya. Apakah ada teori yang menjelaskan kalau suatu fungsi itu dicerminkan terhadap garis tertentu, Bu? Jadi ini kan grafik yang dicerminkan di garis X atau Y. Nah, bagaimana kalau ada suatu kasus, ada satu garis itu begini, ada fungsi dicerminkan oleh suatu garis tertentu, begitu, Bu. Mungkin itu kasus yang berbeda gitu ya. Itu biasanya masalahnya memang masalah pencerminan. Misalkan ada soal gitu ya. Cerminkan fungsi ini terhadap garis X sama dengan apa gitu ya. Itu kasus yang berbeda. Nah, kalau yang sedang kita pelajari di sini adalah bagaimana cara kita menggambar fungsi untuk grafik yang sebenarnya kita sudah tahu bentuk awalnya, tapi ternyata dia itu dimodifikasi menjadi bentuk yang lainnya. Misalkan diberi penambahan, diberi pengurangan, atau diberi pengali konstanta, atau diberi pengali -1 tadi, maka kita tidak perlu mengulang membuat grafik tersebut, kita cukup melakukan beberapa hal yang sudah kita pelajari. Jadi kita cuma sebatas itu. Dalam menggambar grafik, kita tidak perlu menggambar dari awal yang kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa, gitu. Kalau konteks pencerminan itu saya rasa masalah yang berbeda ya. Itu nanti akan dipelajari di aljabar linier. Nanti kita akan belajar tentang mencerminkan suatu grafik terhadap grafik tertentu gitu ya. Terhadap garis tertentu. Gitu Mas Ardi. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, sudah cukup? Ada lagi? Saya lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ada beberapa latihan soal ya. Ada beberapa latihan soal. Latihan lagi nih Bu. Iya, belajar terstruktur. Ini harusnya nanti setelah kuliah langsung dikerjakan ya. Karena masuk dalam rangkaian rangkaian 4 SKS. Jadi nanti ini silakan dikerjakan sebagai latihan soal. Ini saya rasa gampang ya. Kita mencari domain dan range-nya aman-aman. Ini juga domain dan range-nya. Ini kayaknya nggak usah semuanya ya. Kita ambil ini aja deh. Ini nggak usah ya. Kita cari domain range. Oh, sorry. Salah satu aja. Ini aja. Ya. Kalau F dan G kan kita pasti cari domainnya ya. Sama F plus G. Begitupun ini. Ini juga salah satu aja. Ini nggak usah. Yang penting teman-teman tahu konsepnya. Kalau ini fungsi komposisi ya. Dan ingat di sini sudah saya masukkan nilai tertentu. Ya. F, G, 0. Saya coba contohkan ya. F, G, 0. Gimana itu Bu? Jangan kuning. F, G, 0. Saya ambil dalam-dalam dulu. Saya masukkan G0 dulu boleh nggak Bu Puji? Boleh. G0 berarti kita lihat fungsi Gx di mana X-nya kita ganti dengan 0. Gitu ya. Berarti
0 kuadrat dikurang 3 sama dengan 0 min 3 min 3. Terus ini saya masukkan boleh nggak, Bu? Berarti F min 3. Boleh. Sama dengan fungsinya apa? X plus 5. Berarti X-nya, di sini X-nya, kan di sini X, di sini X. X-nya kita ganti dengan min 3. Min 3 plus 5. 2. Oh gini nih, gampang banget ya. Memang gampang, matematika itu gampang ya. Matematika itu mudah. Seperti itu. Bu, saya tidak suka cara Bu Puji seperti ini. Boleh nggak saya pakai cara, saya komposisikan dulu, baru nilai nolnya saya masukkan? Boleh, terserah. Teman-teman mau mulai yang mana dulu. Misalkan cara yang kedua nih, saya coba ganti warna. Cara yang kedua saya mau komposisikan dulu Bu Puji. Saya anggap FGX dulu deh. Oke, berarti kan katanya Bu Puji tadi GX-nya dimasukkan ke fungsi F. Kalau Fx adalah X plus 5, kalau Fgx, oh berarti ya Gx plus 5. Ya, kalau F apel, berarti ya apel per 5. Gitu ya. Kalau F botol, berarti sama dengan botol plus per 5. Jadi bentuk B-nya ini dia mengikuti aturan fungsi yang seperti ini. Oke Bu, saya sudah paham betul. Oke, tinggal kita masukkan. Gx fungsinya apa? X kuadrat min 3. Kita masukkan aja. X kuadrat min 3. Ditambah 5. Oke, berapa? X kuadrat tetap min 3 tambah 5. Oh, plus 2 Bu. Kalau sudah kayak gini, baru saya masukkan Bu Puji. X-nya saya ganti 0, kayak gitu. Boleh. Nah, 2 soal sudah ketemu. Gitu. Paham ya? Silakan ini dikerjakan sebagai latihan soal, belajar terstruktur. Harusnya saudara kerjakan setelah pertemuan ini langsung. Ya. Ini juga bisa dilanjutkan. Kalau rangkap 3 Bu Puji, ya sudah 3 kali. Hanya dimasukkan ke G dulu. Ya. Terus hasilnya ini dimasukkan ke F, jangan kebalik. Ya. Komposisi itu dari belakang ke depan. Jangan F dimasukkan ke G, G dimasukkan ke H, salah. H dimasukkan ke G, GH dimasukkan ke F. Ya. Yeah. Silakan ini juga dikerjakan sebagai latihan soal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti jika ada soal yang susah, silakan disampaikan, kita bahas minggu depan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya lanjutkan untuk fungsi trigonometri. Kita tadi belajar fungsi komposisi. Untuk fungsi trigonometri, kayaknya nanti kita akan banyak menghafal rumus ya. Karena kita akan bertemu dengan identitas trigonometri. Ini pasti yang dari SMA IPA, saya yakin sudah familiar dengan identitas trigonometri. Ya. Nanti kita, karena ini kondisinya daring ya, jadi sudah tidak menghafal, tapi teman-teman bisa membuka rumus untuk menyelesaikan permasalahan trigonometri. Nah, sebelum kita mengarah ke trigonometri itu erat kaitannya dengan sudut. Ya. Dan sudut itu diukur dalam 2 bentuk. Ada yang dalam bentuk derajat, ada yang bentuk radian. Mungkin yang lebih familiar di teman-teman itu adalah yang derajat. Ya. Sin 180 derajat gitu ya. Atau sin 180 derajat atau sin pi gitu ya. Radian itu yang gimana Bu? Ya ini, ketika saya nuliskan sin pi gitu ya, dia berarti bentuk radian. Atau bisa saya buat sin 180 derajat, ini adalah bentuk derajat. Nah, kaitannya pi dan derajat ini kayak apa? 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Ya. 1 pi radian adalah 180 derajat. Jadi ketika saya balik, 1 radiannya itu berarti berapa, Bu? Ini pi radian ya. 1 radiannya ya udah 180 dibagi pi.
Kira-kira 1 radian itu ada 57,3, ini kurang lebih ya. 57,3 derajat. Kalau saya balik, Bu, 1 derajat itu berapa radian? Ya saya balik. 1 derajat sama dengan pi dibagi 180 derajat, yaitu 0,017 radian. Ini sebagai pengetahuan saja. Nanti dalam konteksnya, nanti saudara akan belajar langsung seperti ini. Apa ini? Wah, ini sudah familiar saya, Bu. Ini namanya sudut istimewa, gitu ya. Sudut istimewa. Nanti saya akan hafal berapa sinnya, berapa cosnya, kayak gitu. Nah, ternyata kita bisa mengaitkan antara bentuk sudut ini ke bentuk radian yang Bu Puji sampaikan tadi. Ya, misalkan kayak apa? 0 derajat itu 0 radian. 30 derajat pi per 6 radian. 45 derajat pi per 4 radian. Dan seterusnya. Dasarnya itu apa? Dasarnya ini. 180 derajat adalah 1 pi radian. Gitu ya. 1 pi radian. Sehingga ketika saya mencari 360 derajat, tinggal dikalikan aja 2. Oh, 360 itu 2 kali 180. Berarti 360 kalau kita rubah ke radian sama dengan 2 kali pi radian. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang fungsi trigonometri sudah sangat erat kaitannya dengan 2 bentuk ini. Sebenarnya itu apa sih yang didefinisikan dari fungsi trigonometri itu, Bu? Nah ini, fungsi trigonometri itu adalah suatu fungsi yang mengandung 6 fungsi dasar trigonometri. Siapakah gerangan? Ada sin X, ada cos X, ada tan X, ada 1/sin adalah kosekan X, sekan X, kotan X. Jadi ada 6 fungsi dasar trigonometri. Ketika kita menemukan suatu fungsi, di mana fungsi tersebut mengandung 6 fungsi dasar ini, maka fungsi tersebut disebut fungsi trigonometri. Oke, coba diapakan aja. Nah, kalau kita di SD dulu ya, saya ingat dulu lomba bidang studi, kita juga belajar loh sebenarnya kayak gini. Nah, ini bedanya kalau saya SD-nya di UK, Bu. Ya, kalau SD-nya di UK, dia akan belajar seperti ini. Adjacent, opposite, hypotenuse. Jadi kalau untuk mencari sin theta itu opposite dibagi hypotenuse. Kalau saya SD-nya di Surabaya, Bu. Oh, kalau SD-nya di Surabaya, berarti bahasanya depan, miring, samping, gitu ya. Sin theta sama dengan depan per miring demi sin, gitu ya. Cos theta sama dengan samping per miring sami cos. Kalau tan theta berarti desatan, gitu ya. Kalau SD-nya di Surabaya belajarnya seperti ini. Sama halnya, persis. Ya. Kalau ini kosekan berarti kebalikannya. Kosekan berarti kosekan theta sama dengan miring per depan. Ya. Sekan theta sama dengan miring per samping. Kotan theta sama dengan samping per depan. Kayak gitu. Jadi kita bisa menghitung nilai sin, cosinus, dan lain-lain dengan melihat data dari sebuah segitiga. Misalkan kayak gitu. Bu, bisa nggak saya bisa melihat data trigonometri itu dari selain segitiga? Gitu ya. Bisa, dengan bentuk lingkaran. Nah, kalau lingkaran sebenarnya dasarnya sih sama halnya dengan segitiga tadi ya. Kita buat lingkaran, sumbu yang ke atas itu sumbu Y, sumbu yang ke tidur itu sumbu X, yang vertikal itu Y, yang horizontal itu X. Kita pun bisa mencari nilai sinnya, itu kita ikuti dari apa tadi? Sebenarnya sama, sin depan per miring. Misalkan saya tulis tergantung dengan tetanya diletakkan di mana ya. Misalkan tetanya saya letakkan di sini nih, Bu.
Tetanya saya taruh sini. Berarti depannya apa nih? Depan dari teta. Depan dari teta, ini teta, berarti depannya itu adalah Y. Ya, depannya kan sumbu Y. Makanya dia Y. Per miring. Miringnya mana? R, jari-jari. Ya, miringnya itu adalah, yang dipakai adalah jari-jari. Jadi sebenarnya masih mengadopsi dari rumus segitiga. Cuman yang menjadi patokan untuk miring itu sama, jari-jari. Gitu. Rumusnya pun juga sama. Saudara bisa mengikuti rumus berikut ini. Begitu juga ini ya, tadi Bu Puji sudah sampaikan. Kalau sekan itu 1 per cos, kalau kosekan itu 1 per sin, kotan itu 1 per tan, dan tan itu adalah sin per cos. Ini juga termasuk dalam identitas trigonometri yang harus saudara kuasai. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Cukup paham? Cukup paham? Insya Allah paham, Bu. Sudut istimewa, Bu. Sudut istimewa itu ada 0, ada 30, ada 45, ada 60, ada 90. Bu, bagaimana kalau kita menentukan sudut yang lebih besar dari 90? Ada beberapa acuan yang bisa kita gunakan. Sebelum kita mengarah ke sana, kita kudu kenal dulu nih dengan kuadran. Ya, kuadran bentuknya sini. Ini namanya kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kalau sekolah di UK, kita akan belajar ASTC, gitu ya. ASTC, atau yang disebut CAS rule. CAST, CAS rule, aturan kuadrat. Kalau kita belajarnya di Surabaya, atau Lamongan, kita akan belajarnya beda. Gini. Semua sindikat tangan kosong, gitu ya. Semua sindikat tangan kosong. Artinya itu apa, Bu? Di kuadran 1, semuanya positif, baik itu cos, sin, atau tan, semuanya positif. Di kuadran 2, sindikat, sinnya aja yang positif. Di kuadran 3, tangan kosong tadi ya, tannya aja yang positif. Di kuadran 4, kosong tadi ya, kosnya aja yang positif. Sehingga kita pelajari ya, untuk kepositifan nilainya, kita bisa hafalkan dari sini. Semua sindikat tangan kosong, kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin yang positif, kuadran 3. Sorry. Saya kebalik. Ini kuadran 3 ya. Kuadran 3 ini kuadran 4. Di kuadran 3 tannya yang kosong, tannya yang positif, di kuadran 4 kosnya yang positif. Sehingga ketika kita menemukan sebuah sudut yang lebih besar dari 90, salah satunya kita akan mengacu ke positifan ini. Lalu apalagi Bu yang harus kita cek kalau kita mau melihat sudut yang lebih besar dari 90, yang lebih besar dari sudut istimewa? Kita juga bisa mengacu pada nanti beberapa hal di bawah. Nah, sebelumnya ini saya rangkum dulu nih. Tadi memastikan tempat kepositifan dari aturan kuadrat tadi kita bisa lihat di sini. Ya, teman-teman bisa melihat. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kita pakai ya, aturannya untuk salah satunya untuk melihat. Dan ini adalah fungsi ganjil genap yang kita pelajari di minggu lalu kaitannya dengan trigonometri.
Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, kaitan fungsi ganjil genap dalam konteks itu sin dan turunannya, ya. Berarti kan kita sudah tahu nih, misalkan sin 30 itu nilainya itu setengah, misalkan. Kalau saya tanya sin min 30 berapa? Oh, ternyata karena sin itu adalah fungsi ganjil, maka kita mencari nilai dari sin 30 sama dengan min setengah. Karena cos itu adalah fungsi ganjil, ketika kita tahu misalkan cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ketika kita cari nilai cos min 30, maka dia hasilnya juga tetap setengah akar 3. Ya, itu salah satu fungsi dari fungsi ganjil dan fungsi genap. Kalau yang sebelah kiri, Bu Puji, kalau yang sebelah kiri, bagaimana caranya? Sebelah kiri ini kita mencari nilai dari suatu sudut yang lebih besar dari 90 dengan menggunakan acuan pi dan 2pi. Jadi nanti kita akan ketemu dua macam. Kita bisa menggunakan acuan pi dan 2pi, kita juga bisa menggunakan acuan 90 derajat atau setengah pi. Kayak gimana, Bu? Oke, pertama kita akan pelajari dulu yang acuan yang pakai pi atau 2pi. Berapa misalkan saya ingin mencari nilai sin dari 120, Bu. Duh, 120 itu berapa ya? Saya nggak tahu sudut istimewa itu kan sampai 90. Oke, saya akan gunakan acuan pi dan 2pi. Sin 180 itu sama dengan sin 120 derajat itu sama dengan sin 180 dikurangkan 60. Sepakat? 60-nya itu dari mana, Bu? Nah, 60 itu adalah bagaimana caranya kita supaya dapat 120 dengan menggunakan acuan 180. Ngerti nggak? Kita kan diminta mencari... Paham, ya, Bu. Oke ya, paham ya. Kita kan diminta cari sin 120. Kita kan punya acuannya 180 atau 360. Kalau 360 saya rasa kejauhan ya, karena dia masih dekat dengan 180. Makanya Bu Puji pakai acuannya adalah 180. Nah, supaya jadi 120 ini loh, 180 ini diapakan? Dikurang atau dijumlah? Oh, ternyata perlu dikurangkan 60 nih Bu Puji. Saya buat kayak gini aja. Sorry. Ini saya buat 180. Yang ini saya buat ini. Nah, sama Bu, plus dan minus sama aja ya. Sin 120 ini sama dengan sin 180 derajat dikurangkan sin 60 derajat. Sesuai dari aturan fungsi trigonometri, ternyata nilai ini berarti artinya sama dengan sinus 60 derajat. Yang kita tambahkan dan kita kurangkan itu nanti nilainya akan sama dengan nilai dari yang kita cari. Nah, kalau sin 60 derajat kan kita sudah tahu. Dia kan sudut istimewa. Berapa? Setengah akar 3, Bu. Saya hafal. Oke. Apakah sudah selesai? Tunggu dulu. Nah, kita harus tahu dulu sin 120 derajat ini di kuadran berapa? Kita enter dulu. Celing-celing. 120 derajat. Oh, ini itu tadi Bu Puji lupa menyampaikan. Kalau ini adalah 0 sampai 90 derajat. Kalau di sini 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau di sini 180 derajat sampai 270 derajat. Kalau di sini 270 derajat sampai 360 derajat. Sehingga 120 tadi yang dicari ada di posisi kuadran berapa? Oh, ada di kuadran 2. Kuadran 2 tadi bilangnya apa? Oh, yang positif sin. Oh, berarti aman. Karena yang positif sin, berarti ini tetap nilainya positif.
Sehingga nilai dari sin 120 derajat sama dengan setengah akar 3. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu izin bertanya Bu. Ya, silakan. Itu untuk mencari nilai plusnya kan dari itunya Bu ya, yang dari sin, cos, sen, sek, apa? Sekon Yang sama semua itu Bu ya. sindikat tadi ya, semua sindikat Iya. ya. Jadi nyarinya itu di depannya itu Bu ya, yang soalnya itu Bu ya. Kita hafalkan Tinggal. dari sini. Kalau tadi posisinya adalah dia di kuadran 3, dan ternyata kuadran 3 itu tan yang positif, berarti sinus kan negatif. Ya, berarti di Iya. sininya harusnya kita tambahkan minus. Kayak gitu. Iya Bu, paham Bu. Terima kasih. Oke. Sebentar. Kakak bisa nggak teriak-teriak? Oke, maaf ya. Oke, bisa saya lanjutkan? Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah identitas trigonometri yang lain. Saya rasa ini sudah sangat familiar ya. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. 1 plus tan kuadrat theta, sekan ini dihafalkan aja ya. Atau kita bisa mengintip di sini. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita menyelesaikan masalah trigonometri, kita akan memanfaatkan beberapa identitas trigonometri tersebut. Misalkan ini penjumlahan juga. Misalkan kayak gimana nih Bu? Tadi kan kita cuma tahu sudut istimewa. Misalkan kita dicari nih nilai cos 75 derajat ini berapa? Saya nggak bawa kalkulator. Nah, kita bisa menghitung dengan identitas trigonometri. Misalkan, oh saya tahu ada bentuk identitas trigonometri yang bentuk penjumlahan. Berarti saya bisa menjumlahkan dua sudut istimewa ke sini, yaitu cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Sepakat nggak kalau 75 itu adalah 45 dan ditambah 30? Sepakat? Ya, Bu. Sepakat. Kita bisa hitung. Kita ikuti aturannya. Cos, cos, sin, sin. Berarti cos di sini adalah A, ini adalah B. Cos 45 derajat kalikan cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikalikan sin 30 derajat. Oke. Cos 45 derajat berapa? Ah, ini sudut istimewa, gampang sekali, setengah akar 2. Dikalikan cos 30 derajat. Oh, gampang sekali, setengah akar 3. Dikurang sin 45 derajat, setengah akar 2. Dikali sin 30 derajat, setengah. Ya, tinggal kita hitung. Sama dengan setengah akar 2, itu kan berarti sama dengan akar 2 per 2. Dikalikan akar 3 per 2. Dikurang akar 2 per 2. Dikalikan 1 per 2. Berapa? Akar 6 per 4 dikurang akar 2 per 4. Sama dengan, Bu, yang di dalam akar boleh dikurangkan? Tidak boleh. Jadi biarkan tetap seperti itu. Akar 6 dikurang akar 2 dibagi akar 4. Selesai. Perlu kita hitung lagi, Bu, pakai kalkulator? Tidak perlu. Kayak gitu aja udah selesai. Akar 6 dikurang akar 4 dibagi 4. Oke, tahu ya fungsinya identitas trigonometri ya. Dan beberapa hal yang berkaitan ya. Jadi ketika kita punya kasus
yang sama, misalkan kita diminta nih menyederhanakan suatu bentuk sudut trigonometri yang gede banget gitu ya, kita perkecil, terus kita cari solusinya nih tanpa kita harus menggunakan kalkulator. Kita bisa memanfaatkan beberapa identitas trigonometri yang ada. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akan kenalan lagi dengan dengan identitas trigonometri yang lain. Ya, ini juga bentuk identitas trigonometri. Silakan difungsikan sesuai keperluannya ya. Nanti misalnya kita bisa mencari nilai tetanya, kita bisa mencari biasanya ya kaitannya berapa sudutnya, kayak gitu ya. Ini disimpan dulu. Kita bisa contek ya, kita bisa pakai ketika kita menyelesaikan masalah. Oke. Ini ada hukum kosinus. Nah, tadi kan Bu Puji mengajarkan terkait mencari trigonometri kalau fungsinya, kalau segitiganya siku-siku. Bisa nggak Bu kita mencari nilai kosinus kalau segitiganya itu bukan siku-siku? Bisa ya. Kita bisa menggunakan aturan ini. Ya. Misalkan nih, ini segitiga sebarang. Lalu sudutnya misalkan posisinya di sini. Kita diminta mencari nilai sudutnya itu berapa. Kan kita nggak bisa ngukur, kita nggak bisa dalam konteks seperti ini, kita sudah tidak bisa seperti SD yang kita ambil busur, kita ukur gitu ya. Tidak bisa, karena kita perlu menggunakan teorema. Teoremanya itu seperti ini. Misalkan saya letakkan sudutnya di sini. Ya. Bagaimana saya mencari sudutnya ini besarnya? Kita bisa pakai aturan. Kalau sudutnya posisinya di C besar, kita lihat, kita akan mencari pakai rumus ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos theta. A-nya kita masukkan, B-nya kita masukkan sini, kita akan menemukan nilai cos theta. Bu, kalau sudutnya saya pindah di sini. Kalau sudutnya saya pindah di sini, sudutnya menghadap apa ini? Oh, menghadap A kecil. Ya, berarti A kecil kuadrat sama dengan sisanya. B kecil kuadrat ditambah C kecil kuadrat dikurang 2 kali B kali C cos theta. Bu, kalau saya pindah lagi nih, sudutnya saya taruh sini. Sudutnya menghadap apa? Menghadap B kecil. Berarti untuk mencari ini, saya tulis B kecil kuadrat sama dengan A kecil kuadrat ditambah C kecil kuadrat dikurang 2 kali A kecil, C kecil, cos theta. Caranya bagaimana Bu? Ya tinggal dimasukkan. Nanti kita akan mengetahui pasti sisi-sisinya itu kita tahu nilainya. Kita masukkan nilainya, dikuadratkan, dikurangkan. Biasanya dicari cos theta-nya. Nanti cos theta sama dengan suatu nilai tertentu. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Masih bingung Bu, dipakainya di mana gitu ya. Nanti akan ada latihan soal ya, untuk teman-teman latihan. Nih, latihan soalnya ya. Kita bisa menggunakan ini Bu, sekarang kita diminta menemukan nih Bu. Gunakan penjumlahan untuk menentukan ini benar nggak? Bu Puji pemanasan dulu dong, tunjukkan dong caranya. Oke,
kita bisa pakai aturan yang kita intip kling. Oh ini. Kita bisa pakai aturan ini. Bu Puji tadi kan soalnya minus. Di Bu Puji kan plus. Ya tinggal ganti. Kalau di sini minus, berarti di sini plus. Kalau sinus, kalau di sini minus, di sini minus. Kalau cos, kalau di soalnya minus, berarti di sininya adalah plus. Yuk kita kerjakan. Cos 1. Cos X min mu per 2. Sama dengan cos sin. Cos sin. Biar mempermudah. Ya, di sini adalah X, di sini adalah pi per 2, di sini adalah X, di sini adalah pi per 2. Oke. Cos X, tetap cos X lah. Cos pi per 2. Pi per 2 itu adalah berapa? 90. Cos 90 berapa? 0. Ya. Ditambah sin X. Sin X. Sin 90 berapa? 1. 1, bagus. Berarti cos X kalikan 0, 0. Sin X dikalikan 1, sin X. 0 ditambah sin X sama dengan sin X. Wow, benar Bu. Di sini saya bisa membuktikan kalau cos X min pi per 2 sama dengan sin X. Silakan saudara coba yang selanjutnya. Ya, nah ini juga menarik. Saudara diminta mencari nilai sin 330 derajat. Kita bisa memanfaatkan dengan mudah ini, pakai 2pi. Ya, dikurangkan selesai. Ini juga pakai 2pi, dikurangkan selesai. Yang ini, pakai aturan trigonometri yang lain. Ini bisa. Sin kuadrat theta sama dengan 3/4. Berarti gimana Bu nyari tetanya? Ya udah, kita tarik akar aja. Kita tarik akar. Berarti sin theta sama dengan akar 3 dibagi akar 4 adalah 2. Tuh ketemu sin tetanya berapa? Berapa derajat? Oke ya, ini saya kasih contohnya ya. Akar 3 per 2 itu berapa Bu? Ya udah, berarti kan setengah akar 3. Ya. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? 60. 60. Selesai. Matematika itu mudah atau susah? Susah. Bisa jawab gitu loh. Berarti mudah. Ya, silakan saudara kerjakan ya. Silakan saudara kerjakan ini dan soal tadi yang di fungsi komposisi. Itu kita anggap sebagai rangkaian pertemuan hari ini yang 4 SKS. Jadi kalau bisa ketika nanti teman-teman tidak ada kuliah yang lain, silakan diselesaikan hari ini gitu ya. Kalau misalkan nggak nutut baru besok. Seperti itu. Ya, sudah saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nah, ini adalah kalimat motivasi yang relate ya dengan matematika ya. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Ya, kudu punya ingin dulu ya. Dan jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Jadi jangan nyerah dulu. Padahal itu kalau dicoba itu bisa. Kalau dicoba itu bisa lulus. Kalau dicoba itu bisa lulus dengan nilai A. Jadi jangan meleset ke AB, kan eman-eman gitu ya, tinggal dikit. Itu kalimat motivasi dari R.A. Kartini. Oke, saya rasa cukup penjelasan kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke tambahan sesi diskusi jika diperlukan. Terima kasih, saya matikan dulu recordingnya.